Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Siloam Hospital atas kesempatannya untuk mengisi webinar kali ini, dan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan sejawat yang sudah mengikuti acara ini. Mungkin kita akan sedikit refresh ya dok, izin tentang update in emergency upper respiratory tract infection. Saja yang akan saya sedikit ulas di sini adalah tentang tonsilitis, abses peritonsil, abses parafaring, abses submandibula, abses retrofaring, epiglotitis akut, dan laringitis akut. Mungkin untuk refresh lagi mengenai infeksi-infeksi yang terjadi di daerah ini. Kita mulai dari tonsilitis ya dok. Pasti saya yakin semua udah paham bahwa ini adalah peradangan tonsil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Mungkin dokter-dokter semua bisa tahu bahwa cincin Waldeyer itu adalah kumpulan dari kelenjar adenoid yang ada di mulut kita. Dia ada di amandel, ada juga di bagian belakang lidah, dan juga ada di bagian belakang hidung. Apa saja yang bisa menyebabkan? Dia biasa ada virus dan bakteri. Nah, suka ini bertanya, apa sih dok patofisiologi, kenapa ada orang yang punya amandel tapi nggak radang, sementara ada orang yang punya amandel dan meradang. Jadi pada dasarnya patofisiologinya adalah tonsil itu akan menangkap virus dan bakteri, nanti dia akan mengasih tahu kepada sistem imun kita, kemudian virus dan bakterinya akan menginfeksi jaringan di sekitar tonsil. Kemudian sistem imun sel di tonsil kita akan menyadari bahwa terjadi adanya mikroba. Nah, kemudian dia akan menghancurkan mikroba tersebut. Nah, terjadilah inflamasi dan pembengkakan dari tonsil. Jadi, tetap pada dasarnya adalah prinsip dari inflamasi ya dok. Sebagai reminder lagi dok, ini tonsilitis kita bagi ya dok. Ada yang akut, ada yang membranosa, dan ada yang kronis. Kalau yang akut mungkin para rekan sejawat semua udah biasa menghadapi tonsilitis bakterial, tonsilitis viral. Nah, kalau yang bakterial ini mungkin rekan-rekan bisa ingat lagi bahwa dia terbagi dua, ada yang folikularis dan ada yang lacunaris ya. Kemudian yang membranosa, nah ini tonsilitis difteri, bisa juga karena proses spesifik dan infeksi jamur. Kemudian bisa juga karena kelainan darah, ya bisa juga leukemia akut, angina agranulomatosis, dan infeksi mononukleosis. Selanjutnya adalah tonsilitis kronis. Sedikit dok, izin saya bahas tentang tonsilitis akut ya dok. Nah, tonsilitis akut ini kan kita bagi dua ya dok ya. Ada tonsilitis viral dan tonsilitis bakterial. Nah, kalau tonsilitis viral dia sama dok, seperti common cold. Ini klinisnya dia nyeri tenggorok. Penyebab paling sering adalah Epstein-Barr virus. Nah, kalau bakteri, dia radang akut yang paling sering disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Ini bakterinya akan menginfiltrasi lapisan epitel sehingga keluarlah leukosit polimorfonuklear, yaitu merupakan sisa-sisa dari detritusnya. Jadi ini ya dok, kalau tanda-tanda tonsilitis akut dia merah, bengkak ya dok, dan ada detritusnya. Nah, kemudian ini tonsilitis akut tadi terbagi kan dok, yang bakterial ada yang folikularis dan ada yang lacunaris. Bedanya apa? Kalau folikel dia bulat-bulat dok, nah kalau lacunaris dia panjang, jadi dia membentuk seperti lacuna. Selanjutnya tonsilitis membranosa. Nah, ini terbagi tiga. Ada tonsilitis difteri, tonsilitis septik, dan angina plotzinsen. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah tonsilitis difteri. Penyebabnya adalah kuman Corynebacterium diphtheri, umumnya pada anak usia kurang dari 10 tahun. Selanjutnya ada tonsilitis septik, ini jarang di Indonesia. Ini umumnya karena Streptococcus beta hemolyticus di dalam susu sapi. Kemudian ada angina plotzinsen, ini biasanya pada penyebabnya Spirochaeta atau pada penderita dengan higienis mulut yang kurang dan terdapat defisiensi vitamin C. Sedikit reminder sih dokter sekalian, untuk tonsilitis membranosa biasanya pasiennya memiliki gejala-gejala seperti demam, febris, nyeri kepala, lemah letih lesu. Nah, gejala spesifik pada tonsilnya adalah tonsilnya akan membesar, ditutupi oleh bercak putih kotor membentuk membran semu yang semakin meluas.
Nah, ini yang untuk membedakan apakah ini tonsilitis difteri atau tonsilitis lacunaris atau juga follicularis. Nah, dia mudah berdarah. Jadi itu kalau detritusnya rekan-rekan sekalian coba buang, nah itu dia berdarah, maka kita curiga adalah tonsilitis membranosa. Kadang-kadang juga ditemui adanya bullneck ya dok ya, pembesaran dari kelenjar getah benih. Kemudian bisa juga dari eksotosinnya terjadi miokarditis, kemudian albumin urea dan kelumpuhan otot palatum dan pernafasan. Bagaimana cara menata laksana tonsilitis membranosa ini yang difteri? Nah, dia pemberian anti difteri serum dok, tanpa menunggu hasil kultur ya dok ya, 20.000 sampai 100.000 tergantung dari umur dan beratnya penyakit. Kemudian kita kasih antibiotika dan kortikosteroid. Selanjutnya tonsilitis kronis, ini saya yakin dokter-dokter sekalian sering jumpa bahwa faktor predisposisinya adalah rangsangan menahun dari rokok dan beberapa jenis makanan, higienis mulut yang buruk, kelemahan fisik, ataupun pengobatan tonsilitis selama ini yang tidak adekuat. Gejalanya adalah kadang-kadang tanpa radang akut karena sudah melewati proses akutnya. Sakit menelan kadang-kadang ringan karena sudah tidak akut lagi dan terdapat faktor X-ore. Dari pemeriksaan fisik, saya yakin semua rekan-rekan dokter-dokter sekalian sudah jelas bahwa tonsil kita bagi menjadi 4 ya dok, T1, T2, T3, dan T4. Tata laksananya seperti biasa medikamentosa, kemudian jika kriptanya sangat penuh dengan detritus, bisa dilakukan irigasi tenggorok dan selanjutnya tonsilektomi. Nah, ini sedikit yang saya mau reminding buat dokter-dokter sekalian, bahwa dulu tonsilektomi itu kan indikasi operasinya ada indikasi absolut, ada indikasi relatif. Nah, sekarang kita pakai seperti ini ya dok. Jadi apabila terjadi infeksi berulang 4 kali atau lebih per tahun selama 3 tahun berturut-turut, walaupun telah diberi terapi yang adekuat, kemudian terjadi hipertrofi tonsilnya mengakibatkan obstruksi saluran nafas atas, kemudian mengorok dan sleep apnea. Kemudian hipertrofi tonsil itu mengakibatkan gangguan menelan. Selanjutnya hipertrofinya disertai otitis media efusi atau otitis media suppuratif kronis yang berulang. Kemudian ini dok, abses peritonsil. Kemudian tonsilitis berulang yang disertai dengan demam yang tinggi dan menyebabkan kejang pada anak-anak. Kemudian tonsilitis yang berulang yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus atau curiga keganasan, biasanya ini unilateral ya dok ya. Kemudian tonsil yang dianggap sebagai karier difteri. Oke, demikian untuk tonsilitis. Nah, sekarang saya sedikit mau menyinggung tentang perluasan infeksi karena ini akan terkait dengan komplikasi dari tonsilitis kronis. Perlu diketahui bahwa di daerah kepala dan leher itu terdapat sistem limfatik. Jadi penyebaran infeksi bisa melalui kelenjar limfe dan juga bisa melalui pembuluh darah. Jadi ini bisa dilihat ya dok bahwa kelenjar limfe di sekitar di kepala dan leher itu sangat berhubungan satu sama lain, sehingga jika terjadi infeksi maka infeksinya bisa menyebar baik itu melalui limfatik ataupun melalui pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah ini sendiri yang dikhawatirkan adalah penyebaran hingga ke intrakranial dok, sehingga bisa mengakibatkan tromboflebitis ataupun infiltrasinya bisa sampai ke trombosis bisa ke sinus cavernosus yang nantinya akan mengakibatkan trombosis sinus cavernosus. Baik dok, selanjutnya saya akan lanjut ke komplikasi tonsilitis ya dok, yaitu abses peritonsil. Nah, ini reminding lagi, saya mengingatkan kepada dokter sekalian, rekan-rekan sejawat, bahwa pasien-pasiennya akan mengeluhkan nyeri menelan, kemudian bisa sampai otalgia, bisa sampai sakit ya dok, telinganya juga terasa sakit. Nah, kemudian dia ada trismus dok, ada trismus pasiennya. Kemudian karena dia trismus, mungkin pada pemeriksaan fisik dokter sekalian agak sulit ya melihat tenggoroknya. Ini apa yang kelihatan karena dia tidak bisa buka mulut. Nah, jika trismusnya belum terlalu besar, maka akan terlihat asimetris nanti dok. Jadi bagian dari pilar tonsilnya itu lebih terdorong ke sisi yang sehat biasanya. Nah, itu tanda-tanda bahwa ini abses, ini bukan tonsilitis biasa seperti itu ya dokter ya. Nah, kemudian ini untuk diagnosisnya memang dari pemeriksaan fisik dan aspirasi jarum. Apabila dokter-dokter sekalian khawatir untuk melakukan aspirasi, tidak apa-apa.
dengan mendiagnosis klinis bahwa ini kecurigaannya adalah abses, kami sebagai dokter THT sangat apresiasi apabila ini bisa kelihatan seperti itu deh, bahwa ini adalah abses gitu ya dok, curiganya abses. Oke, jadi apa yang bisa dokter lakukan, dokter sekalian lakukan apabila sudah mencurigai bahwa ini adalah abses peritonsil, yaitu pemberian antibiotika selama 10-14 hari. Ketika klinis pasien memburuk, saya segera menyarankan agar segera ya dok bisa di refer ya ke dokter THT terdekat atau ke rumah sakit terdekat ya dok, karena sebaiknya memang dilakukan pembuktian dok, jadi bisa dengan melakukan aspirasi tadi. Nah jika memang terbukti di dalamnya ada abses dok, ada pus, maka kami akan melakukan insisi dan drainase abses. Nah kemudian jika nih dok pasien-pasiennya nanti bertanya kapan dok dilakukan tonsilektomi, nah ini pilihannya adalah 3-4 hari pasca drainase abses atau 2-4 minggu setelah infeksinya tenang. Kemudian apa sih yang dikhawatirkan ya dok pada kondisi-kondisi abses peritonsil ini, yaitu absesnya pecah spontan dok. Nanti ketika pecah spontan yang dikhawatirkan adalah terjadi pneumonia aspirasi. Ketika terjadi pneumonia aspirasi maka akan lebih tata laksana yang diperlukan lebih kompleks lagi. Kemudian yang dikhawatirkan juga jika tidak pecah adalah abses ini menyebar dokter ke ruang parafaring. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa penyebaran itu bisa dua yang saya jelaskan tadi, secara limfa, aliran limfatik atau secara aliran darah. Nah, satu lagi adalah dok kontinuitatum, jadi dia penyebaran secara langsung. Nah itu yang kita tidak inginkan pada kondisi abses peritonsil seperti ini. Dia juga bisa menyebar ke intrakranial dok melalui pembuluh darah dan mengakibatkan trombosis sinus cavernosus, meningitis, dan abses otak. Selanjutnya dok, ini adalah abses parafaring yang tadi saya bilang perluasan dari peritonsil. Jadi dia sambung-sambung ini dok masalah ceritanya. Nah umumnya abses parafaring ini memang penjalaran dari infeksi tonsil. Bisa juga dari faring, gigi, mastoid, ataupun ada masalah di vertebra cervical ya. Nah ini dia perluasan dari retrofaring dan submandibula. Biasanya yang khas dok pasiennya sudah ada pembengkakan dok di leher dan trismus dokter. Jadi ketika lehernya sudah mulai bengkak dan ada trismus, hati-hati dok, mana tahu ini abses parafaring. Bagaimana dok cara periksanya? Yang pasti dokter raba angulus mandibula dulu ya dokter. Diraba angulus mandibula, apabila angulus mandibulanya tidak teraba karena ada pembengkakan di situ, curigalah bahwa ini adalah abses parafaring. Kemudian seperti abses lainnya, dia juga fluktuatif ya dok. Kadang kalau belum terlalu fluktuatif dia juga masih selulitis, dia juga masih rabaannya kadang masih keras. Nah apa yang bisa dilakukan? Kita bisa foto ronsen ataupun CT scan ya dokter. Selanjutnya kita tata laksana dok apabila jauh dok dari rumah sakit ataupun dokter berada di puskesmas atau lokasinya jauh untuk ketemu dengan dokter spesialis, dokter bisa lakukan pemberian antibiotik dulu dok. Dan kita punya waktu 24 sampai 48 jam sebelum dilakukan tindakan insisi dan drainase pasca pemberian antibiotik ya dok. Nah untuk teknik yang akan dilakukan sendiri nanti kami akan melihat CT scan-nya. Jadi pada dasarnya ruang parafaring itu terbagi dua ya dok, prestiloid dan postiloid. Itu semua nanti bisa kita evaluasi menggunakan CT scan. Nanti kita akan melakukan insisi dok di daerah ini. Mungkin dokter bisa lihat gambarnya pada share screen yang saya kirimkan. Oke, selanjutnya komplikasinya sama dok. Kita seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan meluas dok secara hematogen, limfogen, ataupun per continuitatum secara langsung, atau nanti akhir-akhirnya yang kita khawatirkan dari abses parafaring jika sangat luas ya dok adalah terjadi mediastinitis dan juga bisa mengakibatkan kompresi dari jalan nafas. Selanjutnya abses submandibula. Abses submandibula ini juga umumnya dok dijumpai, biasanya bersumber dari gigi dok, dan juga bisa dari infeksi yang ada di faring tadi. Nah kalau dari gigi, patofisiologinya bisa dokter lihat pada gambar yang di bawah. Jadi apabila terjadi nekrosis pulpa akar gigi, nah di bawahnya
pusnya akan menyebar ya dok, bisa langsung atau sama seperti tadi hematogen, akan masuk ke ruangan submandibula. Pasiennya akan bengkak dokter. Namun bedanya bengkaknya dengan parafaring, kalau di submandibula angulusnya masih keraba. Angulus mandibulanya itu keraba dokter, masih bisa kita pegang angulus submandibulanya itu, angulus mandibulanya keraba. Nah kemudian yang perlu diketahui bahwa ruang submandibula ini termasuk juga ruang di dasar lidah. Jadi kadang-kadang juga pasiennya bilang di bawah dagu agak bengkak gitu. Itu sebenarnya bagian dari abses submental, tapi dia one way ya dok, sebenarnya satu bagian bisa bersatu dan masih dalam golongan abses submandibula juga. Sama ya dok, prinsipnya antibiotika dan terapinya adalah insisi. Nah ini dok yang suka kecolongan pasien selanjutnya adalah dengan abses retrofaring biasanya dokter. Jadi pada kasus-kasus abses retrofaring pasiennya tidak ada trismus. Pasiennya nggak ada trismus dok. Jadi karena nggak ada trismus, pasiennya hanya mengeluh nyeri menelan, tidak ada trismus. Jadi seringnya udah ketemu itu sudah dalam kondisi yang berat. Umumnya pada anak-anak, namun ada juga dok pada dewasa. Pada dewasa umumnya pada kasus TBC ya dok, sehingga dikenal dengan nama cold abscess ya dok. Kenapa pada anak-anak abscess ini lebih sering? Karena pada anak-anak ruangan retrofaring itu dok masih terisi oleh banyak kelenjar limfe. Jadi kan dia penjalarannya secara limfogen tadi. Selanjutnya juga bisa dok dengan riwayat kepulangan, biasanya pada dewasa nih dok, riwayat kepulangan, habis itu setelah beberapa hari pulangnya nggak dapet, kok tiba-tiba pasiennya masih nyeri menelan terus-menerus, seperti itu juga bisa sebagai salah satu faktor predisposisi terjadinya abses retrofaring. Nah biasanya sama ya dok, keluhannya nyeri, sukar menelan. Nah pada retrofaring ini karena tidak ada trismus, jadi biasanya pasiennya mengeluhkan lehernya kaku dok, itu juga salah satu ciri khas. Kemudian apa yang bisa dilakukan dok untuk pemeriksaan selain anamnesis dan pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisiknya tadi mungkin dokter bisa lihat di dinding posterior faring ada penonjolan dok, seperti pada gambar ini, tapi ini pada cold abscess ya dok, yang karena TBC. Tapi juga kadang bisa kelihatan. Nah apa yang bisa dilakukan kalau tidak ada CT scan? Sebenarnya dengan foto polos bisa dok, dengan foto vertikal nanti terlihat pelebaran dari ruang retrofaring ya dokter. Nah itu harus dicurigai. Kenapa abses retrofaring ini berbahaya? Karena dia bisa juga bikin obstruksi jalan nafas. Karena sering pada anak-anak dok, jadi anaknya rewel, nyeri menelan, demam, terus tidak begitu kelihatan, terus tiba-tiba anaknya udah susah nafas gitu. Karena ruang dari orofaringnya sendiri kan sempit pada anak-anak. Nah, terdapat pula penonjolan. Akhirnya yang dikhawatirkan adalah obstruksi jalan nafas. Nanti kalau dia bisa pecah spontan ya dok, selanjutnya yang dikhawatirkan pasti pneumonia aspirasi. Oke, selanjutnya epiglotitis akut. Sama dok, ini kondisinya juga sering pada anak-anak dok, karena pilek-pilek dok. Tapi yang ciri khasnya adalah fungsinya mendadak dan cepat memburuk dok. Anak-anak kan juga sama, nyeri menelan, demamnya bisa sangat tinggi sekali. Nah, pemeriksaan tadinya masih bisa diakses, epiglotisnya kelihatan bengkak seperti ini dok. Pada radiologi biasa juga kelihatan ya dok. Ada thumb sign seperti jem. Epiglotitis ini bisa obstruksi jalan nafas dok. Apa yang bisa dilakukan yaitu pemberian antibiotik intravena, kortikosteroid, kemudian cairan dan oksigen. Nah ini suka banyak dok yang bedain apa sih bedanya Crohn's disease dan epiglotitis. Nah kalau epiglotitis sebenarnya dewasa juga bisa ya dok. Nah cuman bedanya penyebab. Kalau Crohn's viral dok, kalau epiglotitis bakteri. Kemudian kalau pada epiglotitis itu dia lebih berat dok, lebih berat kondisinya daripada Crohn's. Nah batuk ini ciri khas dari Crohn's dok. Kalau epiglotitis pasiennya nggak batuk, tapi kalau pada Crohn's dia batuknya mohon maaf dok seperti menggonggong seperti itu ya dok. Kemudian suaranya kalau epiglotitis seperti kumur-kumur dok, tapi kalau Crohn's suaranya serak ya dokter ya. Oke, selanjutnya laringitis. Nah ini banyak dok, banyak laringitis ini menemani tonsilitis.
Jadi pasiennya nyeri menelan tidak berapa lama, terus tiba-tiba suaranya hilang ya dok, mungkin sering dijumpai. Nah ini disebabkan oleh infeksi saluran nafas atas, kemudian nyeri di tenggorok terutama jika berbicara, dan dia batuk terutama malam hari dan bisa juga ada rasa kering di tenggorok. Kalau dokter bisa nanti lihat laringnya bahwa stadium awal tuh pita suara masih oke dok. Yang bengkak dan merah-merah masih epiglottisnya aja, tapi stadium lanjut sudah sampai ke pita suaranya yang bengkak dan merah dan terdapat sekret kental. Apa yang harus dilakukan dok? Pada dasarnya adalah voice rest dok. Jadi begitu ada pasien dengan keluhan suara serak atau hilang pasca batuk-batuk, yang pasti voice rest. Mohon maaf dok, apabila ada rokok baiknya memang dihindari. Kemudian bisa diberikan terapi antitusif, antibiotika, analgetik, dan kortikosteroid. Demikian dok, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dokter. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke dokter Tiara.